Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama saya dan channel bekasbaru.com. Kali ini kita mau bahas tentang coffee brewing. Jadi kita mau bahas tentang yang namanya The 4-6 Brew Method yang diciptakan oleh pemenang WBC tahun 2016 dari Jepang, yakni Tetsuka Suya. Tapi sebelum kita bahas teknisnya, saya mau jelasin sedikit tentang coffee brewing atau ekstraksi dilihat dari kacamata pandang teknik kimia. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar kopi jangan nanggung. Belajar kopinya harus belajar disiplin-disiplin ilmu yang lain, karena ada beberapa disiplin ilmu ya, banyak sekali di dunia kopi, mulai dari biologi, kimia, teknik kimia, dan lain sebagainya. Nah, dari kacamata teknik kimia sendiri ya, kita bicara tentang coffee brewing itu proses ekstraksi. Kalau kita bicara tentang proses ekstraksi, kita mengenal ada dua proses ekstraksi, yakni ekstraksi padat ke cair dan juga ekstraksi cair ke cair. Nah, yang kita bahas kali ini adalah proses ekstraksi pada cair. Proses ekstraksi pada cair ini kalau dalam teknik kimia kita mengenal yang namanya istilahnya leaching ya. Leaching. Ekstraksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari pelarut yang kita pilih, terus volume pelarut, partikel, temperatur, dan durasi. Nah, dari sini kita bisa lihat korelasinya, hubungannya dengan proses coffee brewing yang biasa teman-teman lakukan di kedai ataupun di rumah. Nah, dalam proses ekstraksi pada cair ini kita juga mengenal tiga metode, 4 sih sebetulnya, ada 4 metode. Tapi yang umum digunakan ada 3. Yang pertama adalah maserasi. Maserasi itu dimana proses ekstraksinya itu dilakukan dengan mencampurkan pelarut, lalu kita panaskan untuk mencapai titik didih tertentu agar ekstraksinya berjalan dengan sempurna. Di contoh ini kita bisa melihatnya pada teknik brewing yang paling lama. Mungkin teman-teman pernah lihat Turkish coffee ya. Turkish coffee itu kalau kita sebut dari teknik kimia itu namanya maserasi. Yang kedua ada namanya sokletasi. Sokletasi itu dengan mengalirkan secara terus-menerus larutan pelarut ke dalam zat padat yang akan diekstraksi. Nah, kita mengenal teknik ini dengan filter biasanya atau dripper. Itu seperti V60 yang kita aliri terus pelarut, dalam hal ini air ya, ke zat padat seperti bubuk kopi. Dan yang ketiga kita mengenal yang namanya perkolasi, di mana perkolasi itu kita tempatkan zat padat tersebut di atas, lalu pelarut kita panasi untuk mencapai titik didih tertentu yang nantinya uap yang dihasilkan diharapkan bisa mengekstraksi zat padat, yaitu bubuk kopi itu. Tuh makanya mau kapot kalau di luar sana kita kenalnya yang namanya perkolator. Nah, di teknik kimia kita kenal metodenya itu perkolasi. Nah, itu gambaran awalnya. Sekarang kita masuk mengenai teknik 4-6 Brew Method atau teknik seduh 4-6 yang diciptakan oleh Tetsuka. Ya, jadi teknik 4-6 ini diciptakan Tetsuka Suya ketika mengikuti World Brewers Cup di tahun 2016 dan secara mengejutkan menjadi pemenang. Kenapa mengejutkan? Karena di tahun sebelumnya Tetsuka Suya itu mengikuti Japan Brewers Cup dan menggunakan alat Aeropress. Tapi di WBC 2016 dia menggunakan Hario V60 Dripper dan memperkenalkan teknik seduh 4-6 ini. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat juga ya, teknik seduh 4-6 ini kebanyakan dipakai oleh kedai-kedai kopi yang ada di tempatnya teman-teman.
Tapi kita mau jelaskan secara detail teknisnya seperti apa sih. Jadi di teknik 46 ini secara dasar Tetsu itu membagi pouring ada 2 tahap. Yang pertama tahap 40% dan yang kedua tahap 60%. Kenapa dinamakan 40 sama 60%? Karena dalam keseluruhan proses pouring ini Tetsu menggunakan 5 kali pouring, di mana menggunakan rasio 1:15. Untuk gramasi kopi yang digunakan adalah 20 gram kopi. Jadi kalau pakai rasio 1:15, airnya kita mencapai 300 ml. Nah, 300 ml dibagi dalam 5 kali pouring oleh Tetsu. Nah, itu alasan di 2 kali pouring pertama Tetsu menamakannya 40%, tahap 40%. Di 3 kali pouring yang terakhir Tetsu menamakan teknik yang tahap 60%. Di tahap yang 40% ini Tetsu berpendapat bahwa ini untuk mengatur dan mengontrol mulai dari sweet, asid, hingga balance yang ingin teman-teman ciptakan pada secangkir kopi. Pada dasarnya ketika dibagi 5, ketemunya untuk basic itu 60 ml dengan hasil akhir 300 ml. Tapi di tahap pertama 40% untuk mengatur sweet sama asidnya teman-teman bisa menggunakan. Jadi kalau misal teman-teman mau ngeluarin sweetnya nih, teman-teman bisa pouring di awal, di first pour itu diperkecil. Biasanya dikasih ke 50 ml. Di pouring kedua baru 70 ml. Yang akhirnya ketemu di tahap pertama ini 120 ml. Nah, itu tahap 40% yang pertama. Tapi jika teman-teman ingin menghasilkan kopi yang mungkin keluar asidnya, teman-teman bisa memperbesar pouring yang pertama. Jadi di pertama teman-teman bisa kasih 70 ml, dan berikutnya di pouring kedua teman-teman kasih 50 ml, sehingga di 40% tahap awal ini teman-teman tetap ketemu 120 ml. Oke. Itu penjelasan singkat tentang tahap awal 40% yang tadi. Di tahap kedua, Tetsu mengklaim bahwa tahap kedua yang 60% ini dapat mengontrol tingkat kekuatan dari rasa kopi yang teman-teman ingin hadirkan di secangkir kopi yang teman-teman seduh. Secara dasar yang tadi saya jelaskan itu kan di tahap kedua 60% ada 3 kali pouring, yaitu 60, 60, 60 ml. Itu dasarnya. Atau mungkin bisa dikatakan ini untuk menciptakan body yang medium. Kalau teman-teman ingin menciptakan body yang lebih ringan, teman-teman bisa memangkas 3 kali pouring ini menjadi 2 kali pouring. Jadi kalau 3 kali pouring yang pertama tadi kan 60, 60, 60. Kalau teman-teman ingin lebih ringan, itu 2 kali pouring dengan gramasi 90-90. Tapi kalau teman-teman ingin lebih strong lagi, teman-teman bisa menggunakan 4 kali pouring, yakni 45 ml, 45 ml, 45 ml, dan 45 ml. Jadi itu alasan Tetsu juga mengkampanyekan bahwa semua orang bisa membuat kopi enak. Jadi teman-teman mungkin bisa peragakan. Dan dari ilustrasi tadi yang kita sampaikan tadi, teman-teman bisa punya gambaran. Misal contoh soal kayak gini nih, teman-teman punya coffee bean yang mungkin dari profiling roast-nya itu mungkin lebih medium to dark, yang secara logis kita akan berpikir bahwa profil roast yang seperti ini bodinya akan medium, terus sweetnya lebih dapat, tapi asidnya udah mulai berkurang. Nah, kalau teman-teman ingin menghasilkan asid yang lebih maksimal, teman-teman bisa menggunakan first pour 70 ml, baru yang second pour 50 ml. Dan untuk menghasilkan level strength yang mungkin lebih ringan, teman-teman bisa menggunakan 2 kali pouring di tahap 60%, ya, ini 90-90.
Itu penjelasan singkat kita tentang teknik 46 ala Tetsuya Kazuya juara BBC tahun 2016. Ingin lihat contohnya? Next kita akan menyeduh menggunakan teknik 46 ini dengan beberapa case atau contoh-contoh yang dapat teman-teman terapkan di rumah atau di kedainya masing-masing. Jadi pantengin terus channel bekasbaru.com. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.